Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari SGD A6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Liver Failure. Next. Baik, nama saya Kurata Ayuna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Next, yang pertama adalah latar belakang. Nah, konsekuensi klinis yang paling parah dari penyakit hati adalah liver failure yang merupakan hilangnya fungsi vital hati yang normal. Nah, liver failure ini terjadi terutama dalam 3 skenario klinis, yaitu acute liver failure, chronic liver failure, dan acute on chronic liver failure. Nah, untuk yang acute liver failure ini merupakan kondisi dengan kejadian 1-8 kasus per juta penduduk, terutama menyerang pada usia dewasa muda dan wanita mencapai sekitar 60% dari kasus. Nah, pada kasus chronic liver failure, itu sekitar 4,5 juta orang dewasa mengalami penyakit tersebut, yaitu 1,8% dari populasi orang dewasa. Nah, insiden terbaru dalam morbiditas dan mortalitas menunjukkan bahwa pasien dengan acute on chronic liver failure itu mencapai angka 5% dari semua rawat inap untuk sirosis hati. Nah, manifestasi klinis dari acute liver failure antara lain jaundice, mual, muntah, dan kelelahan. Pada chronic liver failure akan ditemukan anoreksia, penurunan berat badan, kelemahan, jaundice encephalopathy, koagulopati, pruritus, hipertensi portal, hiperestrogenemia, dan sebagian besar chronic liver disease itu merupakan predisposisi berkembangnya hepatocellular carcinoma. Nah, angka prevalensi liver failure yang cukup tinggi serta manifestasi klinisnya yang begitu beragam hingga kematian membuat kami tertarik untuk membuat tulisan mengenai liver failure. Next. Untuk rumusan masalah serta tujuan penulisan dan juga manfaat penulisan dapat dilihat pada slide. Next. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kavita Katrisya Sasialaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Hari ini saya akan membahas mengenai definisi, di mana liver failure ini didefinisikan sebagai konsekuensi dari cedera hepatosit yang terjadi secara mendadak atau dapat berkembang secara progresif, kemudian menyebabkan kegagalan hati dalam menjalankan fungsinya. Berbagai gangguan pada sel hati menghasilkan pola yang konsisten, mulai dari peningkatan aminotransferasil dengan onset cepat, kemudian perubahan mental, kemudian dan gangguan koagulasi. Kemudian pada gagal hati akut tidak ditemukan adanya penyakit hati, di mana hal ini membedakan gagal hati akut dengan sirosis dekompensasi atau gagal hati akut kronis. Baik, perkenalkan nama saya Queen Patricia dengan 3 digit NIM terakhir 032. Next. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi acute liver failure yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hyperacute liver failure, yaitu timbulnya encephalopati kurang dari 7 hari setelah perkembangan jaundice, yang biasanya disebabkan oleh toksitas acetaminophen atau infeksi virus. Lalu selanjutnya yaitu acute liver failure, timbulnya encephalopati 8 hingga 28 hari setelah perkembangan jaundice. Lalu yang ketiga ada subacute liver failure, yaitu timbulnya encephalopati lebih dari 5 hingga 12 minggu setelah perkembangan jaundice, yang biasanya disebabkan oleh cedera hati yang diinduksi obat tertentu, hepatitis autoimun, atau penyakit asam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mas Pranyan Tangkas dengan 3 digit terakhir 053. Next. Baik, untuk patofisiologi. Jadi, patofisiologi gagal hati amat kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme, terutama keterlibatan respon imun yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai komplikasi di berbagai organ. Nah, pada hati yang normal, amonia akan didetoksifikasi membentuk urea, sedangkan pada disfungsi hati terjadi hiperammonemia. Nah, amonia akan melintasi blood-brain barrier dan menyebabkan asterosit menghasilkan glutamin. Nah, akumulasi glutamin menyebabkan pembengkakan asterosit akibat gradien osmotik dan pembentukan ROS atau reaktif oksigen spesies. Nah, penurunan sintesis faktor pembekuan darah, peningkatan penggunaan faktor pembekuan, dan penurunan jumlah trombopoietin merupakan penyebab terjadinya koagulopati pada gagal hati akut. Sedangkan pada gagal hati akut non kronik, di mana pada gagal hati kronik salah satunya sirosis hepatis bisa mengalami eksaserbasi yang disebut dengan gagal hati akut on kronik. Nah, kerusakan hepatosit akan mengaktifkan kaskade
proinflamasi, dan terjadi peningkatan leukosit, sitokin, dan kemungkinan termasuk IL-6 dan IL-8. Nah, imunopatogenik juga berperan dalam terjadinya kerusakan multiorgan pada gagal hati kronik. Next. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Paramita dengan dijadikan bahwa semua slide. Baik, saya akan melanjutkan mengenai etiologi dari penyakit ALF. Di bagian Eropa, misalnya Jerman dan Portugal, penyebab utama terjadinya ALF adalah cedera hati yang disebabkan oleh konsumsi obat dengan paracetamol. Cedera hati yang tidak diketahui atau seronegatif juga disebabkan oleh virus, terutama oleh hepatitis B. Etiologi terjadinya sirosis yaitu karena konsumsi alkohol, penyakit hepatitis B, penyakit hepatitis C, penyakit hati metabolit, penyakit hati kolestasis, dan pemakaian obat seperti obat isoniazid, dopa, estrogen, dan steroid. Dan di Indonesia menyebabkan virus hepatitis B menyebabkan sirosis sebesar 40-50% dan virus hepatitis C sebesar 30-40%. Sedangkan 10-20% penyebabnya belum diketahui. Baik, saya Priwinandari dengan 3 digit nama kira yaitu 054. Untuk epidemiologi sendiri itu ada beban kematian global yang disebabkan oleh gagal hati yang sangat besar, di mana wilayah Asia Pasifik adalah rumah bagi lebih dari setengah populasi global dan menyumbang 62,6% kematian global akibat penyakit di tahun 2015. Epidemiologi dan prestasi ALF di Asia berbeda secara signifikan dari Barat. Di Asia, hepatitis virus ini adalah penyebab utama ALF, tapi data terbaru menunjukkan bahwa kejadian ALF sekunder akibat ural-betan dan jamu meningkat di sebagian besar negara kecuali Jepang. Untuk peningkatan bersamaan dalam penyalahgunaan alkohol dan sindrom metabolik dalam beberapa tahun terakhir memprihatinkan. Upaya berkelanjutan untuk mengatasi hati, morbiditas, dan mortalitas terkait kegagalan membutuhkan perkiraan kontemporer yang akurat, epidemiologi, dan hasil. Mengingat sifat epidemiologi penyakit hati yang terus berubah, perkiraan akurat untuk kasus gagal hati di seluruh negara penting untuk menetapkan prioritas klinis penelitian dan kebijakan. Sekian akan lanjutkan dokumen saya. Baik, perkenalkan nama saya Yoga dengan garis miring terakhir 218. Di sini kan membahas diagnosis, bisa di next. Baik, di sini beberapa sebelum melakukan diagnosis yaitu akan diberikan anamnesis. Pada anamnesis harus ditanyakan mengenai riwayat penyakit kuning sebelumnya, penggunaan obat-obatan alkohol, riwayat penyakit hati dalam keluarga, dan faktor risiko yang terkait dengan hepatitis virus akut. Lalu pemeriksaan fisik gagal hati akut umumnya menunjukkan ikterus, hepatomegali, nyeri perut, kuadran kanan atas, asites, dan ensefalopati. Lalu pemeriksaan penunjang dapat berupa tes darah, tes pencitraan seperti ultrasonografi, CT scan, dan MRI, dan biopsi hati. Tentunya akan dijawab. Bisa perkenalkan, saya perkenalkan dari materi global dengan gaji 184. Sekarang di sini saya akan membahas mengenai diagnosis banding yang dimana acute liver failure ini adalah sindrom khas dan mudah untuk dibedakan dengan kondisi lain. Diagnosis banding utama adalah penyebab gagal hati akut yaitu infeksi, yaitu virus herpes simplex, hepatitis A, hepatitis B, adenovirus, itu megalovirus, virus Epstein-Barr, dan enterovirus. Lalu di sini untuk selanjutnya ada sindrom Budd-Chiari vaskular, trombosis vena portal, penyakit venoklusif, dan hepatitis sistemik. Lalu ada juga untuk metabolik, yaitu penyakit glukosa yang diturunkan, mitokondria, tirosinemia, atau galaktosemia. Lalu untuk autoimun ada disregulasi kekebalan divisi sel tubuh alami. Lalu untuk idiopatik itu merupakan kanker atau leukemia lainnya. Yang dari saya akan lanjutkan oleh teman. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Mali Darmariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Bisa next, saya akan membahas mengenai penata laksanaan. Jadi tadi penata laksanaan gagal hati. Bisa dibantu next. Baik, jadi ketika kita bertemu dengan pasien, kita harus menentukan terlebih dahulu derajat dari apakah kita menemukan pasien ini gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis. Ketika kita mendapatkan pasien dengan gagal ginjal akut, menghentikan pemberian obat yang hepatotoksik adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan pada pasien.
Dan biasanya dengan pasien dengan gagal hati akut ini, pasien dapat diberikan antibiotik ataupun anti jamur untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena pada umumnya pasien dengan gangguan gagal hati sering mengalami infeksi. Nah, bisa next lagi. Nah, ada beberapa hal yang spesifik biasanya terjadi pada pasien yang kita bisa tangani jika terjadi pada pasien dengan gagal hati akut. Yang pertama itu adalah metabolismenya. Nah, biasanya umumnya pasien akan mengalami hipoglikemia serta meningkatnya sekresi insulin dan terhambatnya glukogenesis. Maka dari itu pola makan pasien harus diperhatikan, terutama untuk jumlah kalori harus dipenuhi dan juga mengurangi konsumsi protein dan memberikan cara pemberian tepat bagi pasien. Yang berikutnya adalah infeksi, di mana infeksi ini adalah akibat dari gagal hati, maka pasien lebih berisiko mengalami infeksi. Maka dari itu kita harus memberikan obat yang bisa mencegah untuk terjadinya infeksi pada pasien. Yang ketiga ini adalah gagal hati dan gangguan pernafasan, di mana hipotensi dapat terjadi pada pasien akibat dari kurangnya asupan, vasodilatasi pembuluh darah, meningkatnya tekanan portal, dan menurunnya venous return. Maka dari itu kita perlukan untuk meningkatkan perfusi jaringan dan memenuhi kebutuhan dari oksigen pasien. Baik, berikutnya yang keempat ini gagal ginjal, di mana pasien juga bisa mengalami gagal ginjal. Pasien dengan gagal hati memiliki risiko terjadi gagal ginjal sekitar 50%, di mana jika gagal ginjal akut jadi secara progresif, maka dapat dilakukan hemodialisis. Dan yang terakhir ini adalah perdarahan. Pada pasien dengan gagal ginjal akut dapat jadi perpanjangan waktu protrombin dan jadinya trombositopenia. Maka dari itu, pasien dapat dipertimbangkan untuk diberikan vitamin K dan juga dapat diberikan transfusi trombosit apabila jumlah trombosit pasien kurang dari 10.000. Dan transplantasi hati ini sebagai satu pilihan terapi juga dapat dilakukan bagi pasien. Hal ini karena tingkat keberhasilan pemberian transplantasi hati ini sebesar 79%. Dan apabila pasien ditemukan dalam gagal hati kronik, maka tujuan utama tata laksananya adalah untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut sehingga dibutuhkan pendekatan secara multidisiplin. Baik, mungkin sekian yang dapat saya bahas. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Made Gede Widarto dengan pemikiran 126. Next. Di sini saya akan membahas terkait dengan pencegahan, berapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya liver failure. Yang pertama yaitu mengurangi konsumsi alkohol. Hati dapat mengembangkan sel-sel baru, tapi penyalahgunaan alkohol yang berkepanjangan selama bertahun-tahun dapat mengurangi kemampuan sel hati untuk beregenerasi. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan serius dan permanen pada hati. Kemudian yang kedua, bisa melakukan vaksinasi hepatitis B dan juga A. Nah, vaksinasi hepatitis B dan hepatitis A ini dinilai efektif sebagai satu langkah pencegahan terhadap infeksi virus hepatitis B dan juga hepatitis A. Yang terakhir yaitu menghindari melakukan pengobatan secara sendiri. Konsumsi obat-obatan atau jamu tertentu secara sembarangan dapat menyebabkan terjadinya liver failure, sehingga penting kesadaran masyarakat agar tidak mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan atau tanpa resep dokter. Next. Baik, sebelumnya ingin melanjutkan perkenalkan nama saya Fakri Wahyu dengan nomor 124. Dan next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prognosis dari liver failure sendiri. Jadi dalam membantu menentukan prognosis akut liver failure, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, di mana dua metode yang paling umum digunakan adalah kriteria King's College dan model for end stage liver disease. Di mana dari kedua ini yang paling lebih sering digunakan lagi itu adalah kriteria King's College. Oleh karena itu di sini kan kita membahas mengarah ke kriteria King's College. Jadi kriteria King's College itu adalah suatu metode menentukan prognosis yang paling banyak digunakan untuk pasien yang mengalami ILF, karena memiliki sensitivitas 68 sampai 69% dengan spesifikasi 82 sampai 92%. Dan metode ini memiliki hasil yang cukup akurat atau sangat akurat pada orang dewasa, namun sebaliknya untuk populasi anak-anak metode ini mungkin tidak cukup akurat untuk memprediksi prognosis dari ALF itu sendiri. Tetapi perlu diketahui juga apabila ada beberapa kondisi pasien tidak memenuhi kriteria pun, hal tersebut juga tidak menjamin kelangsungan hidup pasien itu sendiri. Jadi mungkin itu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan saya Mona Risa dengan 3 digit NIM akhir 013. Boleh di next? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi. Potensi komplikasi dari gagal hati ada berbagai macam, seperti kejang sebagai manifestasi dari proses yang menyebabkan koma hepatik dan juga hipertensi intrakranial.
Kemudian ada perdarahan yang berkembang sebagai akibat dari gangguan koagulasi, infeksi akibat bakteri dan jamur, kemudian gagal ginjal dan juga ketidakseimbangan metabolisme. Gagal ginjal akut merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan gagal hati akut, dan mungkin karena dehidrasi, sindrom hepatorenal, atau nekrosis tubular akut. Untuk mempertahankan fungsi ginjal, pertahankan pula tekanan darah yang memadai, hindari obat nefrotoksik dan juga agen antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, dan obati infeksi dengan segera. Ketidakseimbangan metabolisme seperti alkalosis dan juga asidosis dapat terjadi pada gagal hati. Kadar fosfat, magnesium, dan juga kalium cenderung rendah pada gagal hati. Oleh karena itu, diperlukan suplementasi secara berkala atau sering. Next. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Dewa Made Gede Yudarto dengan nama akhiran 126. Mungkin bisa di next. Baik, di sini saya akan membacakan bab 3 yaitu kesimpulan. Nah, untuk liver failure ini didefinisikan sebagai konsekuensi dari cedera hepatosit yang menyebabkan kegagalan hati dalam menjalankan fungsinya. Klasifikasi akut liver failure ini dibagi menjadi 3, yaitu hiperakut liver failure, dan juga subakut liver failure. Nah, terkait dengan patofisiologi dari gagal hati melibatkan berbagai mekanisme, terutama keterlibatan respon imun yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai komplikasi di berbagai organ tubuh, salah satunya yaitu liver. Epidemiologi terjadinya liver failure bervariasi di berbagai negara pada waktu yang berbeda. Nah, liver failure ini dapat diinduksi oleh virus seperti hepatitis A, B, dan E, kemudian obat-obatan, dan juga racun seperti penggunaan alkohol secara berlebihan. Next. Baik, untuk diagnosis liver failure dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik diikuti dengan tes laboratorium dan juga imaging dari abdomen. Tata laksana awal pasien dengan gagal hati adalah menghentikan pemberian obat yang hepatotoksik. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya liver failure adalah mengurangi konsumsi alkohol, melakukan vaksinasi hepatitis B dan A, serta menghindari melakukan pengobatan secara sendiri. Prognosis pasien penderita liver failure ditentukan berdasarkan tingkat keparahan dan komplikasi yang diderita. Potensi komplikasi gagal hati termasuk kejang, pendarahan, infeksi, gagal ginjal, dan ketidakseimbangan metabolisme. Bisa di next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari SGD A6. Terima kasih.